Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing Ibu Asti Marlina, SEMMSI. Sebelum membahas materinya, kami akan memperkenalkan dulu kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Nah, di sini kami akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen pada PT Winaras Laundry and Dry Cleaning Service. PT Winaras Laundry and Dry Cleaning Service merupakan perusahaan di bidang jasa laundry and dry yang berkantor pusat di Kota Malang. PT Winaras Laundry and Dry Cleaning Service berdiri pada tanggal 2 Februari 1994. Berdasarkan hasil analisis sistem pengelolaan sumber daya manusia, di PT Winaras Laundry and Dry Cleaning Service masih menggunakan cara manual, belum terkomputerisasi dan belum terintegrasi antar cabang. Hasil uji coba sistem informasi sumber daya manusia yang baru menunjukkan bahwa Orange HRM dapat memberikan kemudahan serta lebih efektif dan efisien dalam mengelola sistem informasi sumber daya manusia di PT Winaras Laundry and Dry Cleaning Service. Salah satu perusahaan yang memiliki sistem informasi sumber daya manusia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa laundry, yaitu PT Winaras Laundry and Dry Cleaning Service. Pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia di PT Winaras Laundry and Dry masih menggunakan cara manual, belum terkomputerisasi, serta masih berjalan sendiri di setiap cabang, dan tidak ada integrasi sistem antar cabang dengan pusat. Tepatnya, masih belum ada sistem yang mengelola sumber daya manusia berbasis jaringan. Penulis melakukan implementasi sistem informasi sumber daya manusia berbasis jaringan agar perusahaan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, baik sekarang maupun yang di masa mendatang. Penulis menggunakan aplikasi atau perangkat lunak berbasis jaringan dengan Orange HRM. Orange HRM merupakan sebuah solusi atas pengelolaan sumber daya manusia yang ditunjuk bagi seluruh jenis perusahaan bisnis di bidang produksi barang atau jasa, baik perusahaan besar maupun perusahaan kalangan usaha kecil dan menengah yang menyediakan sistem yang fleksibel, mudah digunakan, biaya murah, dan berbasis jaringan, sehingga dapat digunakan secara online, menggunakan sumber fisik, sedangkan sistem dan teknologi informasi merupakan sumber teknis. Gambaran sistem informasi sumber daya manusia yang ada perekrutan dan penerimaan karyawan terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu 1. Calon karyawan datang ke kantor cabang terdekat dan mengajukan surat lamaran untuk menjadi karyawan. Surat lamaran harus dilengkapi dengan data identitas diri berupa fotokopi KTP dan KK. 2. Bagian personalia melakukan pencatatan data calon karyawan tersebut dan selanjutnya melakukan proses perekrutan karyawan dengan pelaksanaan tes kerja untuk mengetahui apakah calon karyawan tersebut layak dan diterima menjadi karyawan. 3. Calon karyawan menjalani tes kerja selama 3 bulan pertama didampingi oleh karyawan senior dan 3 bulan selanjutnya dilakukan sendiri. 4. Penerimaan karyawan dilakukan apabila calon karyawan tersebut layak dan sesuai kriteria kebutuhan perusahaan sehingga calon karyawan tersebut berhak diterima kerja sesuai kontrak kerja yang telah disepakati. Pengelolaan presensi dan data karyawan terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu 1. Karyawan baru maupun lama diwajibkan menyerahkan data identitas diri kepada bagian personalia atau pimpinan cabang setempat. Data identitas diri yang diserahkan selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman pos ke kantor pusat di Malang
jika karyawan tersebut bekerja di kantor cabang yang berada di luar kota Malang. 2. Data karyawan yang diterima oleh bagian personalia selanjutnya dimasukkan dan disimpan pada arsip khusus data karyawan. Selanjutnya, berdasarkan data karyawan tersebut, bagian personalia melakukan 2 kegiatan, yaitu membuat daftar presensi karyawan dan membuat laporan data karyawan. Laporan data karyawan yang telah dibuat selanjutnya diserahkan kepada direktur sebagai dasar pembuatan keputusan dan kebijakan perusahaan. 3. Lembar presensi karyawan dibuat berdasarkan data karyawan yang bekerja di pusat maupun setiap cabang. Tujuan dari membuat lembar presensi yaitu untuk memperoleh data kehadiran karyawan setiap hari dan sebagai dasar penentuan gaji yang harus dibayarkan setiap bulannya. 4. Lembar presensi karyawan tersebut dikumpulkan dan direkap setiap 1 bulan oleh bagian personalia. Selanjutnya, bagian personalia membuat laporan presensi karyawan yang berisi tentang kehadiran, cuti, dan lembur karyawan selama 1 bulan. Pengelolaan gaji karyawan terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Laporan presensi karyawan yang berisi tentang kehadiran, cuti, dan lembur karyawan yang telah dibuat oleh bagian personalia diserahkan kepada bagian administrasi dan keuangan. 2. Berdasarkan laporan presensi karyawan yang telah diterima, selanjutnya bagian administrasi. Peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan hasil analisis permasalahan sistem yang terdiri dari identifikasi masalah dan kelemahan sistem informasi sumber daya manusia yang ada saat ini pada PT Wiranas Laundry and Dry Cleaning Service, yaitu 1. Belum diimplementasikannya sistem informasi sumber daya manusia berbasis komputer dan jaringan. Pengelolaan data karyawan terpisah antar cabang dan tidak efektif karena jumlah karyawan sudah mencapai 100 orang. 2. Proses perekrutan karyawan dimulai dari calon karyawan datang ke cabang terdekat dan menyerahkan surat lamaran beserta identitas diri seperti fotokopi KTP dan KK. Promosi yang dilakukan perusahaan untuk mencari tenaga kerja sangat kurang sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta pelamar juga mengalami kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Proses pengelolaan data karyawan masih dilakukan secara manual dimulai dari pengumpulan data karyawan baru yang diterima kantor cabang, dilaporkan dan dikirimkan melalui jasa pengiriman pos ke kantor pusat Malang untuk dilakukan pendataan dan pencatatan data karyawan. Penyimpanan data menggunakan arsip khusus data karyawan dilakukan membuat arsip pendamping atau duplikasi arsip secara manual sehingga pekerjaan dilakukan 2 kali. Keamanan data karyawan tidak terproteksi dengan sistem keamanan komputer, sehingga kemungkinan terjadinya pencurian data, manipulasi data, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik berasal dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. 4. Proses pengelolaan presensi karyawan masih dilakukan secara manual, dengan menuliskan pada lembar presensi dan sistem presensi fingerprint masih belum terintegrasi dengan komputer. Akibatnya, sering terjadi kecurangan dan kesalahan pendataan karyawan masuk pada lembar presensi tidak sesuai dengan jumlah fisik yang hadir. 5. Proses pengajuan cuti karyawan masih dilakukan secara komunikasi langsung kepada bagian personalia tanpa pencatatan dan pendataan khusus, sehingga mengakibatkan kurangnya informasi rincian data karyawan yang akan mengajukan cuti maupun karyawan yang sedang cuti. Solusi atau rekomendasi sistem informasi sumber daya manusia yang baru pada PT Wiranas Laundry and Dry Cleaning Service. Usulan alternatif solusi pada perekrutan karyawan pada sistem informasi sumber daya manusia yang lama. Proses perekrutan karyawan dimulai dari pelamar datang ke cabang terdekat dan menyerahkan surat lamaran. Promosi dilakukan perusahaan untuk mencari tenaga kerja. Sedangkan pada sistem informasi sumber daya manusia yang baru, jika proses perekrutan karyawan dilakukan dengan sistem informasi sumber daya manusia Orange HRM, maka dapat dilakukan secara online. Implementasi Orange HRM. Admin klik modul recruitment dan pilih vacancy. Pelamar menuju website job vacancy lalu apply. Pelamar mengisi full name, kontak note, email, dan lampiran.
Pengelolaan data karyawan pada sistem informasi sumber daya manusia yang lama, proses pengelolaan data karyawan masih dilakukan secara manual, dimulai dari pengumpulan data karyawan harus dilaporkan dan dikirimkan melalui jasa pengiriman ke kantor pusat Malang. Estimasi waktu pengiriman data karyawan 3-5 hari. Penyimpanan data menggunakan arsip khusus karyawan. Pemeliharaan data karyawan dilakukan membuat arsip pendamping atau duplikasi arsip secara manual sehingga pekerjaan dilakukan 2 kali. Keamanan data karyawan tidak terproteksi dengan sistem keamanan komputer. Sedangkan sistem informasi sumber daya manusia yang baru, pengumpulan data karyawan dilakukan secara online. Estimasi waktu input satu data karyawan selama 15-20 menit. Data karyawan disimpan di dalam komputer pada database MySQL. Pemeliharaan data karyawan dapat dilakukan dengan backup data Orange HRM_SQL.SQL dan dapat disimpan pada hard disk, CD, flash disk. Keamanan data karyawan diproteksi dengan password pada komputer dan setiap karyawan memiliki ID atau akun dan password masing-masing. Implementasi Orange HRM. Admin melakukan login ke Orange HRM, selanjutnya klik modul PIM lalu Add Employee. Admin mengisi data yang diperlukan meliputi full name, employee ID, photograph, serta membuat akun ISS untuk karyawan berupa username dan password. Karyawan melakukan login melalui akun ISS yang telah diberikan oleh admin, selanjutnya melakukan update data pribadi pada modul MyInfo. Pengelolaan presensi karyawan pada sistem informasi sumber daya manusia yang lama, proses pengelolaan presensi karyawan masih dilakukan secara manual. Lembar presensi dan sistem presensi fingerprint masih belum terintegrasi dengan komputer. Hal ini sering mengakibatkan kecurangan dan kesalahan pendataan karyawan. Masuk pada lembar presensi tidak sesuai dengan jumlah fisik yang hadir. Sedangkan sistem informasi sumber daya manusia yang baru, jika proses pengelolaan presensi karyawan dilakukan dengan sistem informasi sumber daya manusia Orange HRM, maka pengelolaan presensi karyawan dapat dilakukan secara online sehingga lebih efektif dan efisien. Implementasi Orange HRM, karyawan melakukan presensi dengan cara login ke akun Orange HRM, klik modul time dan pilih submenu attendance lalu punch in atau out. Admin dapat melihat laporan presensi karyawan setiap harinya dengan cara login ke Orange HRM, selanjutnya klik modul time lalu pilih submenu report lalu pilih attendance summary. Pengajuan cuti karyawan pada sistem informasi sumber daya manusia yang lama, proses pengajuan cuti karyawan masih dilakukan secara komunikasi langsung kepada bagian personalia tanpa pencatatan dan pendataan sehingga mengakibatkan kurangnya informasi rincian data karyawan yang mengajukan maupun sedang cuti. Sedangkan pada sistem informasi sumber daya manusia yang baru, jika proses pengajuan cuti karyawan dilakukan dengan sistem informasi sumber daya manusia Orange HRM, maka pengajuan cuti karyawan dapat dilakukan secara online serta pengelolaan data cuti karyawan juga dapat dilakukan secara online sehingga lebih efektif dan efisien. Implementasi Orange HRM, karyawan cuti secara langsung ataupun login ke Orange HRM lalu klik modul leave lalu apply. Jika cuti disetujui, maka admin login ke Orange HRM lalu klik modul leave lalu pilih assign leave, input data lalu klik assign. Admin juga dapat melihat daftar rincian cuti karyawan pada modul leave report. DFD Sistem Informasi Sumber Daya Manusia yang baru dengan Orange HRM. DFD konteks atau level 0. DFD konteks menjelaskan beberapa aktor atau external entity yang ada pada sistem informasi sumber daya manusia dengan Orange HRM. Aktor yang ada pada Orange HRM yaitu applicant atau pelamar, employee self-service atau karyawan, dan admin atau manajer bagian personalia atau direktur. DFD level 1 menggambarkan modul-modul yang ada pada Orange HRM. Pelamar memberikan input berupa identitas data pelamar dan menerima output berupa informasi lowongan pekerjaan. Karyawan memberikan input berupa add atau edit data pribadi, pengajuan cuti, presensi, jadwal kerja harian, dan ulasan kinerja karyawan, sedangkan
Output yang diterima meliputi akun karyawan atau admin, ringkasan presensi, jadwal kerja pribadi, standar KPI, dan informasi persetujuan atau penolakan atas cuti yang telah diajukan. Input yang diberikan oleh admin berupa pengelolaan setiap modul yang ada pada Orange HRM, yaitu modul admin, modul PIM, modul recruitment, modul leave, modul time, dan modul performance. Sedangkan output yang diterima oleh admin meliputi informasi penetapan pengguna, sistem user, pekerjaan, tingkatan gaji, struktur organisasi perusahaan, kualifikasi, dan kebangsaan, informasi calon pelamar, laporan seluruh data karyawan, laporan presensi dan jadwal kerja karyawan, laporan data cuti karyawan, dan laporan kinerja karyawan. Gambaran implementasi sistem informasi sumber daya manusia yang baru dengan Orange HRM. Adapun beberapa kebutuhan dalam implementasi Orange HRM yaitu persiapan hardware komputer yang akan digunakan memiliki spesifikasi yaitu prosesor Intel Core i3, Windows 7, RAM 2GB, kapasitas penyimpanan mencapai 500 GB. Persiapan software perangkat lunak yang diperlukan Orange HRM yaitu aplikasi web Mozilla Firefox XAMPP versi 1.8.2 for Windows 32-bit dan Orange HRM versi open source 3.0.1. Database yang harus dipersiapkan menggunakan MySQL yang terdapat pada XAMPP. Uji coba terdiri dari 2 tahapan yaitu uji coba program XAMPP dan uji coba sistem Orange HRM untuk mengetahui apakah sistem Orange HRM dapat menerima input, melakukan proses, dan menghasilkan output dengan baik. Interface sistem informasi sumber daya manusia yang baru dengan Orange HRM, admin memiliki hak seluruhnya dalam mengelola sistem informasi sumber daya manusia. Dengan Orange HRM meliputi modul admin, PIM, Leave Time, Recruitment, Performance, dan My Info. Berikut ada interface dari Orange HRM. Proposisi, jika sistem informasi sumber daya manusia dengan Orange HRM diimplementasikan, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih mudah dilakukan serta lebih efektif dan efisien.